tinggalnya di mana gitu. Terima kasih ya yang udah datang lebih awal untuk ikutin webinarnya Starland setiap hari Kamis. Nah, misalnya ada sedikit informasi kalau tadi sempat ada ngelihat beberapa cuplikan tentang eh, Starland sendiri. Jadi di bulan Maret ini sampai bulan April kita lagi ada promo nih buat mami-mami yang ternyata anaknya ada di luar kota Bandung. Nah, ini kita akan namanya promo giveaway yang Starland bikin buat khusus untuk anak-anak yang domisilinya di luar kota Bandung. Kalau Cimahi gimana nih, Miss? Kalau Cimahi tetap kehitungnya dalam kota Bandung sih ya. Jadi buat mami-mami yang di luar kota, terus anak-anaknya usia dari 2 tahun sampai 6 tahun, boleh ikut trialnya dulu untuk nanti dapet promo giveaway-nya Starland untuk yang home based learning-nya. Jadi kita cobain dulu nih cocok nggak ya anak kita untuk mengikuti home based learning-nya Starland. Setelah itu nanti kita akan kasih promonya seperti apa. Jadi emang harus trial dulu ya mami-mami ya untuk dapetin promo ini. Dan Starland sendiri di bulan Maret kita punya beberapa edu box. Ini tuh yang kita buat dari setahun yang lalu dan kita lagi ada promo untuk setiap edu box-nya 20% khusus pembelian di Shopee. Starland Shop-nya dengan isi kodenya, promo kodenya Star SYG. Oke, nah ini bisa jadi salah satu pilihan mami juga nih kalau misalnya di rumah anaknya belum mainannya butuh mainan-mainan edukasi, bisa lihat cek EduBox Starland apa aja ya. Ada sensory basic, ada math on math, ada MI Kit, dan itu 20%. Jadi lumayan banget nih selama promo ini masih ada, langsung cek Shopee-nya Starland. Oke, kalau kayak gini, ini ada beberapa rundown-nya. Jadi kita akan masuk dengan narasumber kita, Miss Queenie Prabakanti, salah satu foundernya Starland juga yang akan membahas tentang how to talk sibling without rivalry. Jadi mungkin mami-mami pernah ada di dalam kondisi kok anak saya tuh jelesan ya, kok anak saya jadinya suka berantem ya, nggak mau ngalah sama dedenya, atau enggak jadi lebih sering tantrum, dan juga mungkin jadi nggak mau berbagi. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya. Nah, nanti ini akan dibahas sama Miss Queenie. Nah, selanjutnya, sebenarnya Starland sendiri sedang dari beberapa bulan yang lalu kita ada yang namanya konsultasi. Nah, konsultasi ini kita buka untuk para mami-mami yang selama pandemik ini tuh butuh banget bertanya kepada ahlinya tentang tumbuh kembang anak, anak saya ini normal apa enggak sih kalau kayak gini, Miss, gitu. Nah, kita punya beberapa ahli juga di Starland yang biasa suka ngisi webinar juga. Ada Miss Ika, Miss Maria Francisca, dan Miss Queenie juga. Nah, kali ini, di hari ini, kita lagi ada promonya nih, free konsultasi bersama antara Miss Ika atau sama Miss Queenie, tergantung nanti kasusnya apa. Berhubungan dengan parenting dan tumbuh kembang ya, gitu. Nah, nanti kita selama nanti sesi Q&A, sebelum dibuka, udah langsung nih bikin pertanyaan, nanti 3 pertanyaan terbaik akan dapat free konsultasi di minggu depan. Jadi nanti bakal kita jadwalkan, jadi siapa yang mau cerita atau kayaknya butuh ngobrol ini sama ahlinya deh. Nah, itu tuh bisa langsung aja coba bikin pertanyaan yang kayaknya relate banget sama kondisi yang sekarang, tentang persaingan antara kakak dan adik nih ya, gitu. Jadi ini bisa langsung sebelum masuk ke sesi Q&A-nya nanti bakal dipilih 3 orang dan terakhir akan disebutin 3 orang pemenangnya siapa aja gitu. Jadi buat mami-mami bisa langsung bertanya aja ya di sesi waktu Miss Queenie menjelaskan. Kalau tiba-tiba pop up ada pertanyaan boleh langsung. Kalau kayak gitu misalnya langsung panggil aja, "Hai Miss Queenie." Halo. Hai Miss Helen. Wow. Nah, Hai Miss Joy, udah dadah-dadah. I see you Miss Joy. hai Miss Joy. Nah, di sini juga udah pada mami-mami udah pada standby juga. Nah, buat mami-mami, kita mau bahas sedikit tentang bagaimana cara atau menghadapi anak-anak atau enggak kalau misalnya punya 2 anak di rumah tuh ya pasti suka ngerasa terganggu dengan tantrumnya anak karena jealous, terus anak tuh jadi tiba-tiba meledak-meledak emosinya, nggak mau sharing sama saudara, jealousan. Nah, itu
kita mau ngobrolin itu sama Miss Winnie ya, berarti ya kali ini ya, untuk lebih tahu lanjut dampaknya apa, pengaruhnya kenapa sih anak saya seperti ini gitu. Oke, Miss Winnie bisa langsung aja. Sip. Saya dikasih waktu berapa lama nih, Miss? Nanti 30 menit. Oke, pertama-tama saya mau say welcome untuk semua yang udah hadir. Thank you buat mami-mami yang tetap setia nih setiap hari Kamis nongkrongin webinarnya Starland. On behalf of your children, I would like to say thank you karena mami-mami udah terus berusaha tiap minggunya untuk menjadi lebih baik lagi, baik untuk mami sendiri atau untuk anak-anaknya di sini. Oke, karena saya cuma dikasih 30 menit sama Miss Helen ya. Jadi saya mulai dari sekarang ya Miss Helen. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang siblings rivalry. Jadi ini tuh salah satu topik yang benar-benar banyak banget orang tua bergumul di bidang ini karena jarang banget ada kakak beradik yang nggak pernah berantem atau nggak pernah bermasalah gitu. Kita aja sebagai kakak beradik pasti pernah mengalami itu dan hari ini kita mau bahas itu. Oke. Hari ini agendanya pertama-tama nanti saya bakal jelasin sedikit tentang siblings rivalry. Udah gitu saya mau ngajak kita semua untuk coba berada di sepatunya anak-anak. Gimana sih perasaan mereka? Kenapa tuh mereka tuh bisa sampai ke titik konflik siblings rivalry gitu? Dan gimana caranya supaya mereka bisa menyalurkan itu secara sehat? Lalu saya juga akan membahas sedikit tentang bahayanya membanding-bandingkan. Dan yang terakhir, saya akan bahas apakah kita perlu memperlakukan anak kita secara sama atau tidak. Jadi ini tuh saya akan bikin jadi 2 kali karena topiknya cukup padat, banyak banget, nggak bisa dijadiin 1 kali. Nah, yang hari ini saya akan fokus ke dasar-dasarnya, alasan-alasannya kenapa anak-anak tuh bisa kayak gitu. Nanti di webinar yang berikutnya saya akan bahasnya tentang gimana cara kita intervensi supaya ibaratnya kalau misalnya mereka udah kebakaran, kita bisa bantu mereka pademin apinya dulu gitu. Jadi nggak keterusan sampai mereka gede gitu. Oke, saya akan mulai. Pertanyaan pertama untuk kita semua yang ada di sini. Gak cuma untuk mami-mami yang udah punya anak ya. Kita sebagai orang dewasa, apakah kita pernah mengalami yang namanya siblings rivalry? Kalau yang pernah mengalami, boleh share pengalamannya di chat box. Nah, kalau misalnya, Miss saya kan anak tunggal, nggak mungkin lah saya pernah mengalami siblings rivalry. Dalam hidup tuh kita tuh pastilah pernah yang namanya dibanding-bandingin. Entah mau itu sama kakak adik sendiri, entah itu sama sepupu, entah itu sama teman atau tetangga gitu ya. Boleh kita mau sharing sama-sama di chat box. Kira-kira apakah semua dari kita pernah mengalami ini atau saya cuma mengada-ngada gitu. Kadang tuh gimana ya, rasanya tuh lebih enak kalau bukan mendoakan semua orang punya masalah, tapi kalau kita tahu kalau orang-orang lain juga punya masalah yang sama kayak kita, it feels better for us gitu kadang. Nah, sambil saya nunggu pada jawab di chat, saya mau cerita sedikit. Jadi sebetulnya siblings rivalry ini yang seperti yang saya bilang bukan masalah cuma 1-2 orang, tapi hampir semua orang gitu. Dan seperti yang kita tahu, Prince Harry dan Prince William juga mereka punya siblings rivalry yang never ending. Tapi hari ini saya nggak mau bahas tentang mereka karena mereka udah banyak sekali dibahas di media ya akhir-akhir ini. Saya mau bahas tentang ini, kakak beradik yang menurut saya ini ceritanya unik banget dan buat saya tuh a bit mind blowing gitu waktu saya tahu cerita ini. Jadi ceritanya gini, ada kakak adik ini. Mereka ini orang Jerman. Mereka orang Jerman, mereka hidup di zaman Perang Dunia. Bukan zaman Perang Dunia sih, pokoknya sekitar 1940-an lah gitu. 1940-an tuh mereka lagi di usia produktif mereka. Mereka tuh membuka sebuah pabrik sepatu. Jadi namanya tuh sebenarnya namanya Adolf Dassler gitu. Cuman orang Jerman tuh suka sok cute gitu ya. Mereka tuh suka ganti-ganti Adolf Dassler dipanggilnya jadi Adi. Udah gitu sebenarnya Rudolf di nama kecilnya tuh jadinya Rudy gitu. Memang jadi kayak nama Indo tapi ini ceritanya si orang ini orang-orang Jerman.
Nah, pabrik sepatu mereka itu salah satu pabrik sepatu yang terkenal banget pada zamannya. Sampai sepatu-sepatunya tuh dipakai sama atlet-atlet olimpiade gitu, saking bagusnya. Nah, kakak beradik ini tuh memang dari kecil mereka kurang akur, si Koko Adi sama Dede Rudi ini. Nah, dari kecil kurang akur, terus tapi mereka tetap karena punya passion yang sama, mereka kerjasama, mereka bikinlah si pabrik ini. Nah, terus gak lama waktu mereka bikin pabrik, memang sering terjadi percekcokan, tapi mereka bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Sampailah 1944 waktu Perang Dunia Kedua. Waktu Perang Dunia Kedua itu ada saatnya tentara sekutu tuh ngebom mereka gitu ya, ngebom, dan mereka tuh harus sembunyi di shelter waktu itu. Mereka harus sembunyi di tempat persembunyian supaya aman. Nah, ceritanya tuh si Adi ini dia sembunyi duluan sama keluarganya di dalam shelter itu. Kondisinya tuh waktu itu bomnya tuh lagi diturunin gitu. Terus udah gitu si Rudi ini tiba-tiba dia datang, dia telat datangnya, telat sembunyinya. Terus begitu dia datang, dia masuk, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya dia, this bloody people again. Dia bilang kayak gitu. Nah, pada saat itu si Adi yang mungkin lagi sensi waktu itu, dia itu menganggap si Rudi itu ngomongin tentang si Adi gitu. Jadi intinya sih salah paham, padahal maksudnya si Rudi tuh kayak ini tuh ngebom lagi gitu, bukan maksudnya orang-orang ini lagi ke si Adi gitu ya. Nah, intinya sejak salah paham itu, si Adi tuh kayak nggak mau denger penjelasannya si Rudi sama sekali. Pokoknya mereka tuh akhirnya di kantor juga jadi berantem, lebih sering beda pendapat karena salah pahamnya nggak mau diberesin gitu. Adinya nggak mau ngerti, Rudinya ngejelasin juga ya setengah-setengah gitu ya. Intinya mereka pecah kongsian. Cerita lama ya, sering banget dengar. Gereja pecah, kongsian pecah gitu. Nah, ini pokoknya si kakak beradik ini pecah kongsian. Jadinya mereka membangun perusahaan sepatu masing-masing. Nah, menurut saya yang konyolnya itu dua-duanya tuh kekeh bikin perusahaan sepatu gitu. Mereka tuh punya passion yang sama, dimana kalau misalnya passion itu mereka gabungin, udah pasti perusahaannya tambah kuat. Tapi itu mereka nggak milih jalan itu. Mereka tuh memilih, nggak, gue mau sendiri-sendiri. Gue mau buktiin kalau gue lebih baik dari kakak gue mau buktiin kalau gue lebih baik dari adik gue gitu. Yang pada perjalanannya, si dua perusahaan ini tuh sering banget saling menggugat, sering banget saling tuduh, sering banget pokoknya persaingan lah gitu. Mereka sangat bersaing tapi di bidang yang sama. Beda ceritanya kalau misalnya emang kakaknya jago nari, dedenya jago main piano gitu ya, itu mah ya jalan masing-masing aja gitu. Tapi kan sayang ya kalau misalnya ini udah kakak beradik tapi mereka nggak bisa work well together gitu. Nah, sebenarnya dua brand ini tuh sampai saat ini pun mereka masih jadi saingan gitu. Jadi dari tahun 1944 bayangin sampai sekarang mereka tuh sampai brandnya tuh tetap bersaing gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak nih brandnya apa? Ini tuh kayaknya kalau saya bilang pasti semuanya ingat sih, pasti semuanya tahu. Miss Nurul bilang Adidas. Ya, ini tuh brand Adidas sama Puma gitu. Jadi akhirnya si Adi tuh dia bikin perusahaannya sendiri pakai nama dia, Adidas. Terus si Rudi bikin brandnya sendiri namanya Puma gitu. Kan konyol ya, sampai sekarang masih berantem, sampai sekarang masih bersaing, padahal harusnya mereka tuh bisa work well together gitu. Buat saya tuh cukup konyol gitu. Jadi sibling rivalry itu ada orang yang bisa belajar banyak dari sibling rivalry, tapi kalau misalnya itu nggak dilewatin prosesnya dengan baik, kadang dampaknya tuh ada yang ke bawah-bawah sampai kayak gini gitu. Jadi emang siblings itu adalah orang pertama yang kayak partner latihan kita pertama. Waktu kita pertama kali belajar tentang relationship skills, itu kita pelajari sama siblings kita gitu. Jadi mereka tuh bisa jadi partner kita, bisa jadi rival kita, bisa jadi friend kita, bisa jadi enemy kita gitu. Dan menurut saya, kalau kita misalnya ngelihat sibling rivalry ini dari sudut yang lain, mungkin kita bisa ngelihat kalau ini bukan sesuatu yang negatif. Tapi kita banyak banget sebetulnya bisa ngambil sisi positifnya dari sibling rivalry. Tapi kalau kita bisa nanggepinnya dengan baik gitu. Kalau kita bisa membimbing anak kita dengan baik dan
nggak ngomporin istilahnya gitu. Karena sibling rivalry ini nggak mandang gender, nggak mandang usia, nggak mandang agama, nggak mandang apa-apa, itu tuh bibitnya udah ada gitu. Emang pada dasarnya semua orang ada apa ya, ada kecenderungan, ada potensi untuk sampai ke titik sibling rivalry ini. Jadi kalau misalnya kita mulai sisi positifnya ya, misalnya kayak kalau misalnya lagi berantem tentang dominasi gitu ya, itu tuh kita sebenarnya bisa ambil sisi positifnya, mereka tuh lagi bisa belajar tentang gimana caranya mereka lebih gigih, gimana caranya mereka untuk bisa lebih tough gitu. Atau kalau misalnya mereka kejar-kejaran di rumah, mungkin kita bisa lihat latih ketangkasan mereka, melatih kecepatan mereka gitu ya. Atau misalnya kalau mereka lagi adu mulut, itu tuh sebenarnya mereka bisa lagi belajar tentang, oh kalau saya berkata-kata seperti ini itu tuh menyakiti orang, kalau saya berkata-kata seperti ini itu tuh bisa diterima sama orang. Banyak banget sisi positif dari sibling rivalry ini kalau kita bisa lihat proses ini. Kalau misalnya terus misalnya ini tinggal barengan, kan dari kecil tuh pasti tinggal barengan kan, yang namanya kita mesti sharing, yang namanya kita mesti saling menghargai, yang mana kita harus bisa menempatkan diri, itu tuh sebenarnya bisa dipelajari dari kecil sama sibling kita gitu. Terus yang terakhir misalnya, yang ini salah satu yang paling sering tuh tentang kemampuan, tentang ability gitu. Sering banget kakak beradik itu dibandingin berdasarkan kemampuan mereka, baik secara akademis, baik secara bakat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya, sebenarnya itu tuh bisa menjadi inspirasi mereka untuk bekerja lebih keras, untuk bisa mencapai goalnya. Tapi yang nggak sehat itu ketika mereka mencoba mencapai goalnya orang lain gitu. Jadi jangan sampai gara-gara sibling rivalry, cuman karena ego doang, cuman karena pengen menang doang, yang sebetulnya nggak jago main piano, cuman karena kakaknya jago main piano, jadi ngotot pengen belajar piano gitu. Itu yang harus bisa kita hindari gitu kalau itu kira-kira terjadi sama anak kita. Nah, jadi it's not how to avoid sibling rivalry, but how to get the best out of it. Jadi ya kita bisa melihat sisi positifnya, dari itu kita akan bisa menghadapinya dengan lebih nggak stres gitu ya kalau dari sisi orang tuanya, karena pasti kalau orang tua ngelihat kakak adiknya nggak rukun, berantem terus, pasti kepikiran. Nah, saya mau share ada beberapa cerita sibling rivalry yang waktu kecilnya tuh nggak dihandle dengan baik sama orang tuanya. Saya punya teman gitu ya, mereka kakak beradik 4 orang kakak beradik. Nah, saya temenan sama adiknya yang paling bungsu. Nah, si adik yang paling bungsu ini memang sih dari 4 kakak beradik ini tuh, dia tuh, ini cowok semua ya, dia tuh paling gak bisa apa-apa secara akademis. Karena orang zaman dulu biasanya kalau membandingkan selalu dari nilai, selalu dari ranking di sekolah, selalu dari yang kayak gituan. Jarang banget yang fokusin ke, oh tapi kan si ini masih bisa musiknya gitu. Jarang banget yang bisa lihat dari sudut itu orang zaman dulu ya. Kalau sekarang sih udah beda. Nah, si adiknya ini tuh dari kecil saking dia dianggap nggak bisa apa-apanya, padahal dia tuh jago banget musik gitu ya. Tapi dia emang nggak excel di akademisnya. Dia tuh sampai diledekin kayak, lu mah kayaknya anak adopsi deh. Lu mah terlalu beda sama kita tuh selalu ranking, kita tuh selalu bisa gini, tapi lu tuh kayak kok nggak mirip-miripnya sama kita gitu. Nah, sejak saat itu si yang paling bungsu ini, dia itu he works really hard, dia jadi workaholic, tapi sampai dia dewasa, sampai dia gede, sampai dia nikah, sampai dia punya anak, dia tuh jadinya workaholic, tapi bukan dengan tujuan supaya dia bisa mencapai goalnya dia, tapi tujuannya supaya saya bisa ngalahin kakak-kakak saya juga kok. Saya juga bisa kok kayak kakak-kakak saya gitu. Jadi itu menurut saya itu hal-hal yang kayak gitu yang kita sebagai orang tua tuh kalau dari anak kita kecil tuh harus bisa kayak tip on the signal gitu. Kita harus ngeh sendiri, oh kayaknya ini sibling rivalry-nya udah mulai nggak sehat nih. Kita mesti coba lurusin gitu. Jangan sampai ke bawahnya sampai gede gitu ya. Terus satu lagi ini
tentang jadi kakak beradik gitu ya, dua-duanya cewek. Biasa kalau cewek tuh kalau ngelihat cewek lain, isi itu lebih cantik, isi itu lebih tinggi, isi itu lebih ramping, isi itu lebih gini pokoknya gitu ya. Kalau cewek tuh biasanya saling ngelihatnya pertama kali penampilan. Nah, kakak beradik ini tuh mereka berdua tuh berdiri di depan kaca, mereka mau ke kondangan. Terus nah di situ tuh si kakaknya bilang, tuh gue tuh cantik banget ya, tapi kalau lu mah cute, lu mah imut, lu mah manis gitu, ngomong si dedenya gitu. Nah, yang terjadi adalah si dedenya itu sampai sekarang punya gambaran diri yang kurang baik kalau menurut saya, karena dia tuh jadinya gak bisa nerima pujian gitu. Jadi kalau ada orang yang muji dia, aduh lu tuh cantik pisan, dia tuh nggak bisa nerima. Terus sih belum ketemu cici gua, pasti kalau lo ketemu cici gua lo bakal bilang cici gua lebih cantik gitu. Jadi tuh gambar diri dia kalau ada orang muji dia tuh gak bisa terima gitu. Dan sayang banget kalau itu sampai terjadi cuman gara-gara hal-hal sepele kayak gitu. Nah, jadi di sini saya mau share juga orang tua yang stres kalau ngelihat anaknya berantem terus. Jadi mungkin waktu pertama kali kita memutuskan, oke, saya mau punya anak 2, oke, saya mau punya anak 3, saya mau punya anak 4. Itu tuh banyak banget the reasons behind it. Banyak banget alasan yang kita udah pikirin matang-matang pastinya. Dan salah satunya mungkin waktu kita mau punya anak lagi, mungkin kita udah pikir, oh iya ya, supaya anak pertama saya bisa punya teman main, punya teman yang bisa dia ya maksudnya teman seumur hidup gitu ya. Karena kan kalau misalnya ya udah, we're gonna be siblings forever, nggak ada yang namanya mantan kakak, mantan adik gitu. Kalau yang udah namanya family, ya we have to stick together. Terus tapi kejadiannya biasanya nggak semulus itu. Kadang-kadang di tengah jalan tuh yang tadinya kita tujuannya supaya dia punya teman main, malah jadi punya teman rebutan mainan, bukan teman main lagi gitu. Dan itu kadang bikin kita stres. Kalian kan mestinya jadi teman main, kenapa kalian jadi teman rebutan mainan gitu? Atau ada yang berpikir supaya kakaknya supaya dia punya sosok laki-laki yang bisa melindungi dia. Tapi nggak jarang juga kejadian kalau bullying itu terjadi di antara kakak adik gitu. Stres lagi orang tuanya karena nggak sesuai sama harapannya dia. Atau yang punya pengalaman, saya tuh anak tunggal, makanya saya tuh pengen anak saya biar nggak kesepian. Padahal waktu itu mungkin anaknya tuh lagi seneng-senengnya mendapatkan 100% cinta kasih, 100% perhatian dari orang tuanya, terus tahu-tahu sekarang sih mesti berbagi sama nggak tahu siapa itu yang tiba-tiba hadir gitu. Jadi nggak semuanya itu sesuai ekspektasi orang tua, makanya itu yang menimbulkan stres gitu buat orang tua. Tapi yang saya mau ingetin adalah kalau bisa kita waktu kita punya anak atau waktu kita sekarang kita udah punya beberapa orang anak, jangan kita fokus ke hal-hal seperti ini gitu. Kita bisa coba shift goals kita ke karena mereka sekarang udah punya partner, mungkin mereka bisa latihan gimana caranya mereka mengembangkan relationship skill mereka. Karena menurut saya relationship skills itu salah satu fundamental life skill yang kita harus punya, yang akan selalu kepake sampai usia kita berapapun. Kita harus bisa bersosialisasi, kita harus bisa membangun hubungan, dan itu bisa kita coba latih dengan siblings kita gitu. Jadi kita bisa coba mulai stop nyalahin diri kita sendiri, stop bikin fantasi, tapi kita coba lihat, kita fokusin anak-anak kita supaya mereka bisa belajar gimana sih caranya develop relationship skills gitu. Ya. Nah sekarang saya mau ajak kita untuk ngelihat kenapa sih anak-anak tuh bisa sampai di titik yang namanya sibling rivalry. Kita mau coba mendalami apa yang mereka rasakan. Nah, saya mau kita semua bukan mempersiapkan. Coba tuliskan di chat boleh, atau misalnya kalau
kalau misalnya mau tulis di kertas juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih di chat aja ya, supaya kita bisa nanti bisa kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, bisa coba dituliskan, saya akan ngasih beberapa skenario. Nah, dari skenario itu bisa nanti dituliskan perasaannya seperti apa kalau kita ada di posisi seperti itu. Ya. Nah, jadi ceritanya gini, yang pertama itu coba kita bayangin pasangan kita ngerangkul kita, udah gitu dia bilang, sayang, gue tuh cinta banget sama lo tuh keren banget, tapi gue udah memutuskan gue bakal cari lagi istri yang kayak lo. Gimana perasaan kita kalau kita ada di posisi itu? Kalau kita digituin sama pasangan kita, rasanya apa? Senang? Happy gitu, ketawa atau bersyukur gitu. Nah, ceritanya udah kan ya tuh, si pasangan kita tuh ngomong gitu ke kita. Terus udah gitu, itu bukan berupa pertanyaan ya, itu berupa pernyataan, berita ultimatum gitu. Mereka bukan minta izin ke kita, mereka ngasih tahu. Udah gitu, datanglah kucuk si istri baru. Istri baru datang. Terus udah gitu, si suami kita tuh bilang, ajakin jalan-jalan si istrinya, kasihan daripada di rumah terus ya, ajakin jalan-jalan. Oke, kita ajak dia jalan-jalan. Kita jalan-jalan keluar sama si istri baru. Terus ketemulah teman lama kita. Kemana aja? Udah lama gak ketemu. Aduh, ini si istri baru mau nih cantik, mau nih langsing. Terus udah gitu, mereka balik lagi ke kita. Si teman lama kita itu ngadep kita, udah gitu ngomong ke kita, gimana, seneng gak ada istri baru sekarang? Kalau kita di posisi itu, kita ditanya seperti itu, rasanya kayak gimana? Ya, tiba-tiba ada yang ngomong, iya seneng gak lu sekarang ada si istri baru? Enak ya jadi ada temen main, jadi bisa bareng-bareng di rumah, ngopi bareng gitu. Nah, coba ditulisin rasanya apa. Terus udah gitu, kita pulang sama si istri baru nih, pulang ke rumah. Nyampe rumah tuh, si istri baru tuh kayak, aduh, baju gue udah kekecilan semua, aku pengen baju baru nih, gitu, ngomong ke suami kita, pengen baju baru. Terus suami kita masuk ke kamar kita, udah gitu, ngambil misalnya baju kesayangan kita. Ini bajunya buat si istri baru aja ya, kan lo sekarang udah rada gendutan dikit, udah gak muat pasti buat lo, mendingan gue kasih buat si istri baru, karena cukup pasti ini mah buat si istri baru. Waktu baju kita diambil kayak gitu sama suami kita, rasanya kayak gimana? Terus udah gitu, udah beres tuh ya si drama baju. Udah gitu, udahlah, pusing, mau nonton dulu. Nontonlah kita di laptop Netflixan, kita mau nonton drakor. Udah lagi nonton, datanglah si istri baru. Ini lagi nonton apa sih? Jangan nonton yang itu mah nggak rame filmnya. Nontonnya yang ini, boleh nggak pinjem laptopnya? Pinjemlah laptopnya, saya mau nonton film yang lain. Nggak boleh atuh, orang lagi seru nonton drakor, kenapa lu tiba-tiba pengen nonton pakai laptop gua? Gitu. Akhirnya si istri baru pergi ke suami kita terus ngadu, nangis, gak dikasih itu laptopnya, gak dikasih pinjem si laptopnya, gak dikasih pinjem. Terus suami kita datang ke kita, kenapa sih sharing aja nggak bisa? Kasih dong, cuman mau nonton bentar aja nggak dikasih. Itu ya, dipaksa sharing. Rasanya apa gitu? Waktu kita lagi senang-senangnya main itu, terus dipaksa sharing. Udah gitu, udah dikasih deh, sini dulu nonton sana deh. Terus udah gitu, udah beres nonton, terus si istri baru naiklah keranjang sama suami kita. Terus mereka gugulitikan teh, ya gitulah main-mainnya di ranjang, ketawa ketiwi, udah gitu kelitik. Nah, terus udah gitu tiba-tiba teleponnya bunyi, kring gitu. Suami kita tuh dapat telepon, tiba-tiba ada kerjaan urgent, mesti pergi sekarang, ditunggu ya Pak, sekarang ini teh urgent pisan, nggak bisa lama-lama. Udah gitu suami kita tuh bilang ke kita, gue mesti pergi nih sekarang, tolong jagain si istri baru ya,
please make sure she has everything she needs. Tolong lu jagain dia, pastiin dia semuanya tercukupi, semuanya dia punya. Lu make sure semua itu aman gitu ya. Gue nggak mau tahu pas gue datang dia harus dalam keadaan oke. Jangan sampai dia nangis-nangis, jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia begini, jangan sampai dia begitu. Kalau kita di posisi itu rasanya apa? Kita mesti ngasuh si istri baru gitu ya. Dan udah di end sampai situ, kalau nggak kepanjangan. Skenario-nya coba sampai gitu. Jadi kurang lebih tuh mungkin itu yang dirasain anak-anak kita juga ketika mereka tuh dapat adik baru gitu ya. Ketika mereka harus tiba-tiba sharing, mereka harus tiba-tiba jadi seseorang yang ngejagain adiknya. Kadang kita secara nggak sengaja kita menuntut itu ke anak pertama kita gitu. Kamu harus ngalah, kamu harus bisa jagain adik kamu harus bisa begini, bisa begitu. Baju kamu saya kasihin ke adik kamu, terus kalau ada orang muji adik kamu harus ikut senang gitu. Itu tuh secara nggak sadar dilakuin sama orang tua ke anaknya gitu. Nggak sengaja, but sometimes it happen gitu. Dan inilah kenapa kadang-kadang si anak-anak tuh keluarnya jadinya tantrum lah, jadinya merengek-rengek lah. Yaitu kita sebagai orang yang punya perasaan, kita punya perasaan marah, kita punya perasaan kesel, kita punya perasaan sedih, kita mau meluapkan itu, kita juga masih belum tahu caranya gimana, apalagi kalau mereka itu waktu itu usianya masih kecil gitu. Nah, saya di sini mau kasih beberapa cara gimana supaya si anak-anak itu bisa mengekspresikan apa yang mereka rasain supaya itu nggak keluarnya cuma jadi omelan, cuma jadi tantrum, cuma jadi marah-marah gitu ya. Tapi intinya ini sih, kalau kita nggak membiarkan mereka mengekspresikan itu, emosi-emosi itu tuh bakal terkubur dan pasti suatu waktu itu akan resurface lagi, itu akan reappear lagi, tapi dalam bentuknya berbeda. Bisa jadi penyakit, bisa jadi problem emosi gitu ya. Dan I don't think that's what we want for our kids gitu. Jadi ada beberapa cara gimana supaya kita bisa membantu anak-anak kita itu mengeluarkan emosi mereka gitu. Pertama, kita bisa bantu mereka mengeluarkannya dari kata-kata. Karena anak-anak tuh nggak bisa mengungkapkan, kalau mereka masih kecil ya, mereka belum biasa gitu ya. Jadi instead of dismissing their negative emotion atau negative feelings, kita bisa coba acknowledge emotionnya mereka gitu. Kalau mereka bilang, kenapa sih mami tuh terus-terusan sama si dede gitu ya. Daripada kita ngejawab, loh kan barusan udah dibacain buku, kan barusan mami baru sama kamu, sekarang sama dede dong. Daripada ngejawab gitu, mungkin lebih baik kita bisa ngejawabnya, oh kamu gak suka ya kalau mami spending time terlalu banyak sama dede. It's okay, karena semua feeling itu itu tuh normal untuk mereka punya feeling seperti itu gitu. Tapi kadang reaksi kita bikin mereka repress their feelings gitu, which is sometimes not good. Jadi bisa coba dibantu diutarakan karena sebenarnya mereka cuma pengen waktu mereka dimengerti tuh itu udah such a relief gitu buat mereka. Nah, bisa juga selain dari kata-kata, kita juga bisa go to their level atau kita bisa ngeladenin fantasi mereka. Contohnya misalnya, kalau udah punya dede, udah balikin dedenya, udah nggak mau dedenya nggak seru, pulangin, masukin lagi dedenya ke dalam perut mami, nggak mau punya dede lagi. Misalnya ya, si kakaknya ngomong kayak gitu. Daripada kita ngomong ke dia, lu itu mah pura-pura kan, sebenarnya enggak kan, sebenarnya kamu sayang kan sama dede. Daripada dipaksain kayak gitu, lebih baik kita coba mengakomodasi apa yang lagi dia rasakan. Kita coba mengerti apa yang lagi dia rasakan. Kenapa kamu nggak mau ya dede ada di sini? Kadang-kadang kamu berpikir kamu pengen dede tuh nggak ada ya di dunia ini. It's okay to say that, tapi bukan berarti kita benar-benar ya nggak mungkin kita tiba-tiba ngebuang si dedenya kan, tapi maksudnya
itu tuh cuma kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita tuh mengerti apa yang dia pengen, mengerti perasaan mereka, dan kita ngajarin mereka caranya supaya mereka bisa express the feeling gitu. Jadi bukan berarti kita mau mengakomodasi itu, mengakomodasi actionnya, kita mengakomodasi feelingnya. Nah, terus bisa juga kita alihin ke something kreatif gitu ya. Kita bisa membuat mereka melakukan sesuatu yang kreatif, misalnya dengan ngegambar gitu ya, daripada sekarang dedenya dicubitin, dedenya tangannya di bare arm atau apa-apa gitu, daripada kita marahin mereka bad boy mendingan udah sini kita ngegambar aja, sok kamu mau gambarin apa tentang adik kamu gitu, atau misalnya kamu kebonekanya mau diapain, sok cobain gitu. Jadi kita akomodasinya karena itu memang sesuatu yang perlu disalurkan gitu, bukan sesuatu yang harus dipendam gitu. Dan kita sebagai orang dewasa kita harus bisa membantu anak kita latihan gitu dari kecil supaya nanti mereka gedenya juga udah terbiasa ya. Terus ya yang ini harus di stop sih. Kita harus bisa nyetop ketika anak kita itu melakukan hurtful behavior. Gitu. Kita harus ajarin mereka caranya untuk mengungkapkan amarah dengan cara yang benar gitu. Gak boleh main pukul, gak boleh main dorong, gak boleh main gigit. Ngomong aja pakai kata-kata misalnya. Jangan deket-deket ya, jangan pegang mainan aku ya gitu. Itu bisa kita coba ajarin gitu. Tapi tetap harus dikeluarin, bukan berarti kamu nakal ya pukul adik, udah gak usah main sana gitu. Gak boleh didismiss cuma sampai situ, tapi diajarin nextnya gimana caranya supaya itu gak kejadian lagi. Nah, jadi intinya yang kita izinkan terjadi, yang kita izinkan mereka keluarkan itu perasaan mereka, tapi bukan actionnya mereka gitu. Bukan berarti kalau lu marah itu boleh mukul orang. Bukan berarti kalau lu gak suka dede lu gak di dunia ini, lu tuh boleh ngebuang dede lu gitu. Jadi yang kita akomodir feelingnya, bukan actionnya. Ya, oke. Aduh, udah jam segini ya Miss Helen. Oke, saya akan mempercepat. Bahaya ngebanding-bandingin kakak sama adik. Ngebanding-bandingin itu selalu ada dua. Ngebanding-bandingin, jadi biasanya tuh kita taunya ngebanding-bandingin itu cuman kalau sesuatu yang jelek. Tapi ternyata kalau kita ngebanding-bandingin sesuatu yang bagus juga itu dampaknya tuh nggak bagus buat anak-anak. Oke, ini contohnya yang unfavorable comparison, misalnya, aduh kamu tuh kenapa sih kalau makan lama banget nggak kayak kakak kamu tuh kalau makan tuh cepet gitu, nggak bisa apa ya kayak kakak makannya cepet. Itu unfavorable comparison, perbandingan yang menjatuhkan. Itu udah pasti salah, udah pasti membuat yang dibandingin ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman, ngerasa kecil hati, ngerasa rendah diri gitu. Nah, daripada kita membandingkan seperti itu, bisa juga kita fokusnya ke problemnya, fokusnya ke keadaannya. Misalnya kita bisa bilang, kan sekarang kita mau pergi tuh tinggal 5 menit lagi, tapi kamu makannya masih lama, gimana caranya supaya kita bisa tepat waktu? Kamu makannya harus bisa lebih cepat ya gitu, tanpa ada perbandingan ke kakaknya atau ke adiknya. Jadi kita benar-benar fokus ke problemnya. Karena sebenarnya kan memang problemnya kan yang mau kita selesaiin, bukan tujuan kita membandingkan sebetulnya. Cuman nggak sengaja karena itu lebih gampang, karena tendensi manusia memang untuk membandingkan, ya keluarnya yang kayak gitu. Yang unfavorable udah pasti itu nggak sehat buat si yang lebih jeleknya gitu. Tapi itu juga nggak sehat buat kakaknya yang dibandingkan secara baiknya. Favorable comparison juga itu punya efeknya sendiri gitu. Nggak cuma unfavorable comparison aja yang jelek, tapi ketika misalnya si kakaknya dibilang, ya kamu tuh makanya nggak bisa cepet ya kayak kakak kamu gitu. Si kakak ini yang misalnya suatu waktu, aduh saya tuh lagi nggak pengen makan cepat atau pengennya makannya lagi biasa aja, dia tuh kadang bisa, mami tuh bilang saya tuh makannya cepet, saya tuh makannya harus cepet. Dia punya standar sendiri yang standar ngada-ngada, atau kadang dia jadi sombong, dia bisa jadi merendahkan adiknya.
dia bisa jadi ngerasanya, ya pokoknya intinya besar kepala lah gitu. Kalau misalnya itu terlalu sering terjadi gitu. Bisa juga dia jadinya susah menerima kritik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang terjadi kalau kita tuh fokusnya ke perbandingannya, nggak fokus ke masalahnya gitu. Nah, daripada kita membanding-bandingkan, kita bisa mendeskripsikan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan. Jadi daripada muji-muji, kamu mah hebat ya, belajarnya tuh lama, belajarnya nggak kayak si Dede tuh kalau disuruh belajar tuh susah. Daripada ngomong gitu, mendingan dipujinya ya memang apa yang kita lihat itu bagus dari dia. Oh, kamu tuh orangnya kerja keras ya, orangnya penuh kemauan ya. Kalau kamu udah lagi belajar satu subjek dan kamu suka, kamu pelajari sampai beres ya. Bisa kan kita angkat dia dari sisi itunya, bukan dengan cara menjatuhkan adiknya gitu misalnya. Tuh. Nah, jadi intinya kita harus bisa membandingkan dengan bukan. Kita jangan fokus ke membandingkannya, tapi kita fokus ke apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi ini ada contohnya juga yang jangan dilakukan. Jadi instead of doing a comparison, kita bisa describing what we see, what we feel, what needs to be done. Itu kalau unfavorable, karena kan kalau unfavorable kan harus ada koreksinya, harus ada jalan keluarnya. Nah, kalau sifatnya berupa favorable, ya udah cukup aja kita kasih pujian yang emang keadaannya kayak gitu. Hebat ya kamu bisa naruh jaket di tempatnya. Mami seneng loh kalau misalnya ngelihat rumahnya rapi. Udah sebatas itu cukup gitu, nggak kayak si Dede tuh baju tadi ditaruh di mana-mana. Jadi kita harus bisa stop comparing, start describing, and stick with the child's behavior. Jadi fokus ke behavior anaknya. Gitu. Terus, nah ini yang terakhir misalnya. Do we have to treat our children equally? Miss Reina, tolong Miss Reina, pollingnya Miss Reina. Saya mau bertanya ke kita semua di sini, mami-mami atau kalau ada papi-papi atau kalau belum punya anak miss-miss gitu ya. Kalau menurut kita semua di sini, perlukah kita memperlakukan anak kita secara sama? Do we have to treat our children equally? Simple ya pertanyaannya. Saya tunggu 10 detik lagi. 10 detik lagi tolong tampilin hasil pollingnya ya nak. Karena saya mau bahas tentang treating our children equally. Udah nak, udah banyak yang jawab nak. Kalau udah ditampilin aja nak. Oke. 62% bilang iya, 38% bilang enggak. Lebih banyak bilang kalau kita harus memperlakukan kita secara sama. Nah, yang saya mau tekenin di kata equally-nya. Jangan sampai kita terjebak di standar kalau kita itu harus memperlakukan anak kita secara sama. Yang harus kita lakukan bukan memperlakukan mereka secara sama, tapi memperlakukan mereka secara unik. Jadi bukan equally, tapi unik. Contohnya misalnya, karena anak-anak tuh nggak akan pernah puas nih ya. Misalnya ada, kita udah mencoba memberikan porsi yang sama buat anak-anak kita, tapi ternyata di rumah kita nggak punya piring yang sama buat anak kita. Karena dalam perjalanannya nggak mungkin setiap kali kita tuh bisa memberikan selalu yang sama buat mereka. Dan kebutuhan mereka pun berbeda. Bayangkan kalau 2 porsi ini diberikan untuk anak yang usianya beda 3 tahun atau anak yang usianya beda 4 tahun. Tentu aja kebutuhan badan mereka juga kan beda. Ya. Jadi kita nggak bisa memperlakukan mereka itu semuanya secara sama. Kita harus memperlakukan mereka secara unik. Saya ada satu cerita lagi. Jadi tuh ceritanya saya ada satu orang tua, dia tuh punya anak kakak beradik. Cewek dua-duanya. Yang satu rambutnya tuh panjang pisan ya.
rambutnya panjang, terus udah gitu waktu mereka nonton salah satu film favorit mereka tuh Rapunzel, mereka tuh seneng banget nonton film Rapunzel. Jadi si papinya tuh selalu muji si kakaknya ini, aduh rambut kamu bagus ya kayak Rapunzel, rambut kamu bagus kayak Rapunzel. Sedangkan si adiknya memang rambutnya kagak panjang gitu, memang rambutnya pendek gitu, lama panjangnya gitu, nggak panjang-panjang. Nah, tapi karena di keluarga ini tuh selalu yang ditekankan itu hukum kesetaraan, hukum kesamaan, si adiknya itu apa ya? Suatu hari itu dia tiba-tiba datang ke kamar kakaknya ini, terus dia ambil gunting, udah gitu dia gunting ke rambut kakaknya biar pendek rambut dia. Terus pagi-paginya kan semuanya kaget kan, ini kenapa kakaknya tiba-tiba rambutnya pendek? Udah gitu, ternyata ya itu biang keroknya si dedenya yang ngegunting rambut si kakaknya. Nah, tapi di situ yang menurut saya menarik itu adiknya nggak ngerasa dia salah. Jadi dia mau dihukum, ya udah dihukum, dia terima hukumannya, tapi dia nggak ngerasa kalau dia salah gitu, karena dia ngerasa ya kan memang kita harus equal, kita harus sama. Sekarang kakak udah sama-sama saya ngerasa puas. Itu. Tuh. Jadi kadang tuh hati-hati jangan sampai apa ya, prinsip kesetaraan itu jadi bumerang gitu. Karena sebetulnya bukan itu yang anak kita perlukan gitu. Karena to be loved equally is somehow to be loved less. To be loved uniquely is to be loved as we need to be loved. Contohnya gini, anak pertama bahasa kasihnya touch misalnya. Dia tuh senangnya dipeluk, senangnya diunyal-unyal, senangnya dicium. Anak yang kedua senangnya dikasih hadiah. Nah, sekarang kalau misalnya kita sayang sama anak kita dua-duanya, tapi waktu kita ngasih hadiah yang sama, karena saya beliin anak kedua saya mobil-mobilan, saya mesti beliin anak saya yang pertama saya juga mobil-mobilan. Jadi tuh kadang waktu kita ngasih kasih sayang juga kita bingung sendiri, kita mesti pakai standarnya siapa kasih sayangnya. Karena dua orang ini kebutuhannya kan berbeda. Sedangkan kalau kita maksain kita mesti kasih yang sama, ya kagak akan nyampe. Nanti yang kita pakai standarnya yang ini ngerasanya kurang. Kita pakai standarnya yang ini ngerasanya kurang gitu. Jadi if we love someone equally, itu less gitu, jadinya less love gitu. Yang mesti kita lakuin adalah kita mencintai mereka sebagaimana kebutuhan mereka untuk dicintai gitu. Dan anak-anak tuh gak akan pernah merasa cukup. Tapi kita sebagai orang tua, kita gak akan pernah bisa memberikan yang cukup. Tuh, misalnya. Karena intinya gini, resource kita sebagai orang tua terbatas, baik dari segi financial, baik dari segi waktu, baik dari segi tenaga, resource kita terbatas. Dan kalau misalnya dan anak kita tuh biasanya tendensinya tuh menuntut, mereka pengen lagi gitu. Dan kalau misalnya kita pakai prinsipnya kesetaraan, kagak akan habis-habis gitu, jadinya malah pusing sendiri gitu. Kayak misalnya kita cuma masak 5 cookies gitu. Kita punya anak 2. Pertama dikasih, karena yang satu badannya lebih gede kita kasih 2. Yang satu badannya lebih kecil kita kasih 1. Terus yang dikasih 1, kok si kakak mah dapatnya 2, aku juga pengen dong 2. Kasihlah 1 lagi, jadi sama-sama 2. Udah gitu kakaknya bilang, kenapa sih kalau dia 2-nya tapi yang satunya lebih gede daripada punya saya? Yaudah nih dikasih lagi, kakaknya dikasih lagi. Kok sekarang kakak jadi lebih banyak daripada punya saya? Jadi intinya anak-anak tuh nggak akan pernah merasa cukup, mereka akan selalu punya sesuatu yang kalau misalnya kita tanamkan prinsip kesetaraan itu, mereka akan selalu punya sesuatu yang diperbandingkan dan diributin gitu. Bukan karena kakak kan memang badannya gede, kakak tuh unik, kakak tuh punya kebutuhannya sendiri, makanya kakak dapetnya 2. Saya porsinya segini karena memang badan saya lebih kecil dari badan kakak gitu. Jadi jangan sampai kita salah nanamin prinsip gitu ke anak-anak kita. Jadi daripada kita khawatir untuk memberikan jumlah yang sama, mendingan kita fokusnya,
kamu masih lapar ya? Kamu perlu berapa banyak lagi? Perlu 1 lagi atau perlu 2 lagi cookiesnya gitu. Daripada kita bilang, loh kan tadi udah dikasih, dua-duanya udah sama, dapat 4-4, kenapa masih berantem? Daripada ngomong gitu, lebih baik kita fokus ke, oh ya, kamu masih lapar, kamu perlu berapa lagi? Gitu. Terus misalnya kalau ada yang ditanya sama anaknya, Mami lebih sayang siapa? Lebih sayang aku atau lebih sayang Dedek? Daripada kita bilang, Mami sayang semuanya anak kesayangan Mami, sayangnya tuh sama. Mami udah bilang 100 kali, kamu masih nanya terus. Daripada bilang kayak gitu, mendingan kita kasih lihat mereka kalau kita mencintai mereka karena mereka unik. Di dunia tuh cuma ada satu kamu loh. Buat Mami tuh cuma ada satu kamu loh. Mami tuh sayang ke kamu tuh sayang banget gitu. Sama kayak misalnya kalau istri ya, misalnya bayangin lagi kalau misalnya contohnya pasangan gitu. Nanya ke pasangan kita, lu lebih sayang mami lu atau lebih sayang gua? Pilih, ayo, lebih sayang gua atau lebih sayang mami lu? Daripada pasangannya bilang, ya gue pasti sayang dua-duanya lah. Pilih ya, itu opsi pertama. Pasangannya jawab kayak gitu. Atau opsi kedua, gue tuh sayang ke mami gue karena mami gue tuh orang yang ngasuh gue dari kecil. Gue ngelihat lu dan gue sayang sama lu karena lu tuh sosok ibu, sosok seorang wanita yang emang gue dambakan, yang emang gue sayangin, yang emang gue sukain. Jadi kalau kita bisa cari keunikan dari mereka masing-masing, orang yang ngedengernya juga pasti lebih happy gitu. Nggak yang merasa tersaingi lagi gitu. Terus yang terakhir, daripada kita bilang misalnya, ya udah 10 menit ya, 10 menit sama kamu, 10 menit sama Dedek. Mendingan kita fokusin ke misalnya nih ya, misalnya cicinya tuh lagi ada ulangan gitu. Terus perlu kita bantu ajarin. Kita bisa fokus ke cicinya lebih banyak saat itu, tapi kita jelasin ke adiknya, nih sekarang tuh cici tuh lagi mau ulangan, cici perlu waktu mami tuh lebih banyak. Nah, tapi tenang aja, kan ulangan cici penting, tapi bukan berarti kamu nggak penting. Abis ini, waktu mami sama kamu, mami bakal dengerin apa yang menurut kamu penting gitu. Jadi daripada dibandingin dari segi waktu, lebih baik dibandingin dari segi kamu penting, adik kamu juga penting gitu. Kamu penting, cici kamu juga penting gitu. Itu ya. Nah, ini terakhir. Jadi children don't need to be treated equally. They need to be treated uniquely. Itu sih. Yang untuk hari ini kita akan pause sampai di sini. Nanti kita akan lanjutin lagi di sesi yang berikutnya. Nah, tapi ini tuh saya mau mengundang partner saya, Misika. Nah, jadi untuk mengatasi sibling rivalry, Misika ini sudah berhasil mengatasi sibling rivalry yang terjadi dalam keluarganya dia. Misika punya 2 anak, perempuan dua-duanya cantik-cantik. Dan Misika sudah bergelut cukup lama dalam hal ini. Dan kita mau dengar sedikit kisah sukses Miss Ika, bagaimana dia bisa berhasil membuat 2 kakak beradik ini akur gitu. Boleh Miss Ika? Silakan ngomong. Hai, halo semuanya, selamat siang. Oke, sebenarnya bukan udah berhasil sih ya, tapi bagaimana saya itu mencari jalan gitu supaya membuat keadaan menjadi lebih baik gitu, Miss Winnie. Karena memang benar tadi Miss Winnie bilang usia anak saya juga masih kecil saat ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu tuh cerita ke depannya, tapi setidaknya saya mencari cara bagaimana membuat hubungan mereka tuh lebih baik. Karena mereka tuh beda selisihnya 2 tahun. Jadi cicinya itu umur waktu adiknya lahir itu cicinya umur 2. Jadi mungkin dalam sisi penerimaan juga belum paham sepenuhnya gitu ya tentang siblings itu apa gitu. Karena yang mungkin di dalam pengertian dia yaitu yang tadi seperti ibunya bawa cewek lain gitu ya dalam hidupnya gitu. Dan itu yang membuat dia itu karena karakter anak pertama saya tuh lumayan kompetitif gitu ya. Jadi buat dia pun itu sebuah masalah banget gitu. Ketika waktu baru lahir, kamarnya dari yang tadinya barengan sama dia, tapi akhirnya saya harus pisah dulu sementara waktu. Mungkin itu mempengaruhi dia juga gitu. Karena ya kasih sayang maminya dipikirnya itu jadinya berakhir untuk dia dan berganti kepada adiknya gitu.
Nah, waktu itu sebenarnya dari pas lagi awal kehamilan juga udah sempat diajarin, udah selalu gitu diingetin bahwa nanti ada dede begini. Tapi mungkin beda ya, baru setelah keluar, setelah lihat itu ternyata begini toh gitu ya. Jadi memang itu adalah proses yang harus dilewatin gitu. Jadi saya pernah ya Miss Queenie ya dulu, saya udah sempat sharing juga nih ke Miss Queenie sama anak saya waktu itu, waktu umurnya sekitar hampir 2,5 tahun gitu, dia ngomong sama saya gitu, Mami, yang kayak tadi dicontoh tuh, Dede dikasihin aja deh buat orang lain, katanya gitu. Terus saya tanya gitu kan, wah kenapa dikasihin? Nggak kasihan? Nggak usah lah Mami, nggak usah punya Dede juga, nggak apa-apa, katanya gitu ya. Jadi persis seperti contoh yang tadi Miss Queenie gitu. Jadi ketika saya diperhadapkan sama situasi itu, saya kaget gitu ya, oh sebegitu dia merasa terancamnya sebenarnya sama adiknya gitu. Nah di situ akhirnya saya fokus ya untuk lakukan filial gitu. Saya kan sebagai filial coach di sini, waktu pas pertama melahirkan itu saya sempat vakum dulu nih karena saya waktu itu banyak sekali urusan gitu ya, jadi nggak terlalu konsisten gitu ngejalanin filialnya, dan akhirnya saya cobain praktekin filial buat anak saya sendiri gitu secara konsisten gitu ya. Dan yang seperti tadi Miss Queenie bilang gitu, ternyata kan saya cerita sedikit tentang filial ya Miss Queenie ya. Di filial itu kan sebenarnya itu kayak play therapy. Jadi Miss Queenie kan juga seorang play therapist ya. Jadi di dalamnya itu ada play terapinya tapi dilakukan oleh orang tua gitu. Kalau misalnya yang biasanya terjadi kan oleh terapis, tapi ini gimana orang tua dikasih ilmunya supaya dia bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, di dalam filial itu terdiri dari apa? Sebenarnya itu adalah momen di mana orang tua tuh dilatih untuk memiliki special time dengan anaknya. Nah, di dalam special time itu, anak-anak itu akan menjadi seseorang yang lebih punya self image yang benar karena dampak dari penerimaan orang tua gitu. Kan tadi sempat dibahas ya, sebenarnya kunci utamanya itu adalah gimana dia mau express feeling-nya si anak gitu ya, pengen ngasih tahu ke maminya bahwa mungkin dia pengen confirm gitu, do you still love me misalnya gitu kan, atau dia pengen cerita aja bahwa dia tuh feel jealous sama adiknya karena adiknya lebih sering dicium daripada dia saat ini gitu ya. Nah sebenarnya melalui special time itu semua perasaan dia, semua harapan dia, semua keinginan dia tuh bisa tersalurkan, bisa keluar gitu. Nah jadi ketika saya melakukan itu secara konsisten gitu ya sama anak saya, dia tuh jadi memang benar Miss Queenie mulai berubah gitu. Jadi dari yang tadinya jealous banget gitu ya, pengen adiknya dibuang gitu ya, sampai akhirnya di dalam special time kan keluar gitu bahwa dia tuh sayang sama dedeknya, dia pengen gambarin dedeknya gitu. Jadi dia hanya butuh satu tempat untuk express feeling dan tetap diterima tanpa sama kitanya di blok gitu, boleh gitu sama dede gitu, nggak digituin gitu, tapi benar-benar diterima feelingnya dia, dimengerti, dan itu membuat dia feel better gitu about herself gitu. Itu banget sih yang akhirnya bisa membuat sibling rivalry yang tadinya lumayan parah gitu ya menjadi lebih baik. Itu Miss Queenie. Thank you Miss Ika. Yo, sama-sama. Thank you banget sharingnya. Jadi sibling rivalry itu bukan the end of the world ya. Kalau misalnya anak kita memang kayak tadi ya yang sampai kasus ekstrimnya Miss Ika pernah ngalamin ya, mau dibuang dedenya gitu. Ya. Bayang lah ya kita kalau orang tua kan dengernya pasti kayak miris banget, kayak disayat-sayat gitu hatinya. Kalian tuh harusnya bisa saling ngejaga, masa ini mau saling buang gitu. Nah, tapi itu bukan akhir dari masalah, tapi pasti setiap masalah bakal ada jalan keluarnya. Dan untuk yang kasusnya Miss Ika bisa menyelesaikannya dengan filial play gitu. Filial play, ya. Oke, Miss Helen silakan Miss Helen. Oke, terima kasih Miss Ika dan Miss Queenie. Oke, kita mau masuk sesi Q&A, tapi sebelumnya Miss Helen mau ada satu informasi lagi ya yang mau Miss Helen sampaikan. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang nanti bakal kita pilih untuk mendapatkan maksudnya pemenang hari ini bakal mendapatkan free konsultasi di minggu depan. Nanti bakal dijadwalin langsung kalau misalnya sudah Miss Helen bakal umumin nanti sebelum foto bersama gitu.
Oke. Nah, ini misalnya mau sedikit kasih tahu aja lagi bahwa kita lagi ada promo di private playdate-nya Starland. Nah, promonya adalah potongan harga sebesar 100.000. Nah, buat mami-mami, ini misalnya baru dapat bahwa playdate tanggal 26 pagi dan siang dan 30 Maret pagi dan siang. Ini masih bisa masuk kalau misalnya mami-mami mau ikutan. Ini salah satu programnya Starland buat mami-mami yang ngerasa, aduh selama ini anak saya di rumah aja sih, belum pernah main-main lagi atau ke sekolah, belum berani-berani lagi ke sekolah. Nah, ini bisa salah satu jadi pilihannya mami untuk private playdate karena kita punya protokol kesehatan yang lumayan aman dan juga tadi minimal cuma 4 anak. Jadi emang nggak akan banyak-banyak untuk setiap sesinya. Jadi kalau misalnya mau daftar, langsung daftar aja. Dan kita juga lagi ada promo untuk pembelian 5 token, potongannya 100.000 jadi lebih murah gitu. Dan hari Kamis depan kita juga ada Miss Ika yang bakal juga ngisi webinar kita di hari Kamis tanggal 25. Jadi ini nanti kita bakal bahas tentang penting sekali menentukan batasan sehat dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin beberapa orang tua di sini juga sibuk dengan pekerjaan tapi harus mendampingi anak-anaknya di rumah. Terus juga gimana supaya orang tua tetap menjaga aman secara emosional. Terus ini bakal nanti dibahas sama Miss Ika di webinar minggu depan tentang healthy boundaries in parent-child relationship. Gitu. Jadi ini jangan lupa daftar ya Mami ya. Sama kita juga lagi ada promo untuk free enrollment di TEM 4. Jadi TEM 4 itu bakal mulai di bulan April gitu. Jadi kita bakal kasih free enrollment buat mami-mami yang ikutan trial dan mau masukin anaknya sekolah di Starland gitu. Nih, misalnya juga ada sedikit informasi lagi. Oh, sudah habis ternyata. Itu informasi dari Miss Helen sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Dan ternyata pertanyaannya udah banyak nih Miss Queenie. Oke ya, Miss Helen scrolling dulu ke atas dulu. Oke, ini tadi Miss Helen. Oke, dari Mami Yuni. Apa setiap anak pertama akan merasakan kesedihan seperti kalau punya adik? Bagaimana mengantisipasi supaya nggak kejadian kalau kita sedang mempersiapkan adik baru? Dari Mami Yuni di Bandung. Mami Yuni, hai Mami Yuni. Kalau lagi mempersiapkan adik itu sebenarnya banyak banget sih Mam cara-caranya buat ngakalin biar nanti kakaknya nggak terlalu kaget gitu ya kalau kedatangan adiknya. Nah, biasanya salah satu caranya mungkin bisa kalau lagi main boneka-bonekaan gitu. Tapi intinya kita harus bisa nekenin sama mereka kalau waktu ada seseorang baru masuk pun itu tidak mengurangi perhatian kita ke dia, tidak mengurangi bahwa dia itu tetap istimewa di hati kita, dan bisa coba kita ilustrasikan waktu main misalnya dia punya banyak boneka misalnya, karena Nana perempuan kan ya Mam, misalnya punya banyak boneka atau mainan lah gitu, pasti dia kemainannya dia pengen mainan ini, pengen mainan itu, pengen yang mainan ini juga dia suka gitu. Semuanya dia suka, tapi dia sukanya beda-beda. Kalau yang mobil-mobilan, ya dia sukanya karena memang mobil-mobilannya bisa dipakai jalan-jalan. Kalau yang ini, dia sukanya karena bonekanya misalnya bisa dipeluk. Nah, Mami bisa coba ilustrasikan, Nana juga kan sayang kan sama mainan yang ini, Nana suka. Mainan yang ini Nana juga suka. Mainan yang itu juga Nana juga suka. Jadi maksudnya memberikan apa ya konsep kalau berbagi kasih sayang itu mungkin gitu. Jadi bukan berarti kalau ada satu yang baru yang datang, udah pasti kasih sayang kita tuh bakal ke yang baru doang gitu. Jadi itu benar-benar mesti diajarin sih. Ya kalau yang tadi Mami bilang dipersiapkan, memang perlu dipersiapkan supaya nanti waktu kejadiannya nggak kaget. Nah tapi ada juga kasus yang memang anaknya juga lempeng-lempeng aja, ada aja sih yang kayak gitu, yang kayak nggak terlalu peduli, yang bukannya nggak peduli ya, mungkin nggak terlalu perasa kali ya, itu ada-ada aja. Tapi kalau biasanya nggak semuanya tuh langsung kelihatan, langsung dikeluarin, ada juga yang kesimpan gitu. Tapi yang namanya merasa terancam, yang namanya merasa tersaingi, yang namanya merasa
diduain, itu pasti ada gitu ya. Kalau menurut saya secara manusiawi itu, secara sadar maupun nggak sadar, yang bisa dilakukan mungkin lebih ke bagaimana kita ngajarin anak kita untuk handle the emotion gitu. Gimana kita ngajarin mereka kalau it's okay to feel that, it's fine to feel that, tapi kamu bisa lihat juga nih dari sisi yang satunya. Kamu kan sekarang jadi nanti punya teman main bareng. Nanti kamu kan bisa gini gitu. Jadi bisa diajarin dari sisi itunya dan dipastikan ke mereka kalau kita memang mencintai mereka uniquely gitu. Gitu sih mungkin bisa di simulasiinnya kayak gitu. Oke, thank you Miss Queenie. Kita lanjut lagi ke Mami Sally di Bandung. Anak saya 2, beda jenis kelamin berarti cewek cowok. Padahal mereka punya mainan yang berbeda, tapi masih saja selalu iri dengan mainan adiknya atau kakaknya. Itu harus gimana, Miss, menghadapinya? Itu mah kayaknya Diambil semuanya deh. juga. Mau cowok-cewek, mau cewek-cewek, pokoknya intinya kalau yang A lagi pegang sesuatu, yang B pasti pengen yang A. Udah gitu yang A pegang yang B pegang, yang B pasti pengen pegang yang punya A-nya lagi. Itu tuh kayak never ending story ya. Kalau ditanya bagaimana, mungkin bisa digali perasaannya. Jadi ini kan mungkin biasanya walaupun sibling rivalry itu biasanya ada yang lebih dominan dibandingin yang lainnya, ada yang lebih sirikan dibandingin yang lainnya. Untuk yang lebih sirikannya ini, kita bisa coba gali underlying problemnya tuh apa, akarnya tuh apa, kenapa mereka tuh bisa sampai kayak gitu. Karena itu kan yang sebenarnya mau kita obatin gitu. Waktu kita tahu, oh dia tuh kayak gitu karena merasa terancam. Oh dia tuh kayak gitu karena ngerasa dia tuh harus sama-sama kakaknya. Jadi yang mesti digali kenapanya gitu. Waktu kita udah tahu kenapanya, ya yang mesti dijawab, yang mesti dicari solusinya dari underlying problemnya itu gitu. Kalau sekarang ditanya gimana, ya step pertama itu harus cari tahu dulu kenapa bisa kayak gitu. Step keduanya baru kalau udah ada underlying problemnya, akarnya dicabut gitu. Setuju, Miss. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya dengan Mami Alifa di Banjarmasin. Jauh juga ya Banjarmasin. Oke, anak saya, kalau ini bukan pertanyaan sih, tapi kayak pernyataan anak saya usia 4 tahun, seneng sekali punya adik, tetapi apakah mungkin terbesit dalam hati kecilnya, dia juga merasakan sedih kasih sayangnya akan terbagi. Sejauh ini, kami memberikan pengertian-pengertian ke dia walau kami sayang banget sama anak pertama dan walaupun ia punya adik. Kalau ini belum nggak nanya, lebih ke pernyataan. Oke, thank you Mami. Dari Mami Nita di Tangger TGR. Miss, kalau si kakak tidak bisa menunjukkan feelingnya gimana, walaupun sudah ditanya dan di-explain, jadinya ngambek terus dan memilih kabur seperti time out. Bisa tadi yang caranya tuh ada yang 4 tadi tuh yang saya udah share gitu. Nah, salah satunya bisa karena balik lagi ya, kalau ini saya nggak tahu usianya berapa, tapi kalau memang maksudnya cara kita mengutarakan perasaan itu bukan kita dapat secara instinctively gitu. Jadi manusia kan punya insting bernafas, insting melindungi diri, itu kita udah lahir dengan itu. Tapi kemampuan kita untuk mengutarakan perasaan kita, untuk menunjukkan feeling kita, itu sesuatu yang harus dilatih karena kita nggak terlahir dengan itu. Nah, cara kita membantu anak kita kenalkan ada loh emosi yang namanya gini gitu. Tergantung sih ya situasinya kayak gimana dan waktu itu feelingnya kayak apa. Kayak misalnya kalau yang tadi yang contohnya yang saya kasih mungkin bisa diungkapkannya, oh kamu nggak seneng ya kalau mami spend time lebih lama sama adik kamu gitu. Jadi mungkin sih kita masih mesti coba-coba, bener gak ya yang ini, bener gak ya yang itu. Emang itu trial and error, tapi mungkin itu bisa membantu mereka tuh kayak cari ide. Karena kadang kemampuan untuk reflect to ourselves juga itu nggak semua orang punya gitu. Jadi bukan cuma mengutarakan doang yang nggak bisa. Sometimes ngelihat ke dalam diri sendiri kita maunya apa aja juga. Kadang orang tuh masih suka bingung loh, apalagi anak-anak gitu. Kadang kita ditanya makan siang mau makan apa aja suka bingung. Apalagi anak kecil ditanyain kamu perasaannya apa? Perasaan teh apa gitu.
Kalau mereka nggak tahu, gimana mereka bisa ngungkapin? Jadi kita mesti pelan-pelan coba ngenalin itu. Oh, ada loh perasaannya kayak gini. Kalau misalnya bukan perasaan pun, at least dicoba dibantu dari segi situasinya. Misalnya tergantung sih mereka feeling yang waktu itu dirasainnya. Misalnya kalau tadi saya nggak mau dede saya ada di dunia ini, saya nggak mau dede saya masukin lagi aja ke perut mami gitu, nggak usah keluar, dede di dalam situ aja terus misalnya. Kalau misalnya kayak gitu, kita coba akomodasi tadi, kita bisa coba akomodasi fantasinya mereka. Oh, kamu nggak pengen ya dede ada di dunia ini. Udah titik sampai situ, akomodasi feelingnya bukan actionnya gitu. Atau bisa juga diakomodasi dari segi creative expression. Bisa pakai tools, bisa pakai ngegambar atau misalnya coret-coret. Itu unconsciously helps gitu. Secara play therapy juga karena saya pakai metode play therapy kan, saya udah melihat itu berguna dan itu efeknya sangat luar biasa di anak-anak ketika mereka ngegambar, ketika mereka main pasir, ketika mereka main boneka, ketika mereka bermain peran, mereka role play, itu salah satu cara mereka meluapkan emosi mereka gitu. Jadi kalau misalnya masih belum bisa pakai kata-kata, makanya banyak orang pakainya play therapy gitu. Karena mereka cuma perlu bermain. Gitu. Di situ mereka cuma perlu bermain. Gitu. Bisa jadi salah satu contohnya ya. Bagus nih. Thank you, Miss. Nah, kalau dari Mami Anggi di Surabaya. Nah, ini Mami Anggi punya anaknya kembar. Kalau anak kembar gimana, Miss? Kan umur mereka sama tuh ya, dan kadang mainan mereka juga sama. Jadi bagaimana problem solvingnya? Sebenarnya tricky sih untuk anak kembar. Karena dari tampang aja biasa udah langsung dibandingin. Kan. Maksudnya, dulu saya cita-cita banget pengen punya anak kembar. Setelah kuliah psikologi, setelah begini begitu, jadinya mikir 100 kali lagi. Kayaknya kalau punya anak kembar itu kasihan di anaknya, karena mereka tuh seumur hidup akan nggak sengaja dibandingin orang gitu. Dan yang perlu kita tekenin, gambar diri anaknya tuh mesti kuat. Mereka tuh mesti tahu keunikan mereka itu apa. Itu sih yang paling pentingnya. Jadi walaupun mereka mukanya sama, walaupun bajunya sama, atau apapun itu sama, kita harus selalu nekenin poin keunikan mereka gitu. Itu sih intinya. Mereka harus bisa pegang itu gitu. Oke, thank you, Miss. Nah, ini ke bawah lagi. Ini ada pertanyaan dari Mami Luluk di Sidoarjo. Miss, gimana kalau tiap kali saya ngajarin kakaknya, adiknya selalu pengen ikutan. Sedangkan saya tuh harus fokus sama kakaknya. Karena kakaknya juga masih perlu perhatian lebih dalam belajar. Tetapi adiknya ini tuh nggak mau tahu. Maunya saya harus memperhatikannya ke dia. Maksudnya saya sendiri di rumah, jadi mereka selalu minta perhatian ke saya. Gitu, Miss. Jadi adiknya minta perhatian saat harus mendampingi kakaknya belajar. Oh, ini kayaknya tadi udah sedikit disinggung. Jadi kita mesti fokusnya di kebutuhan dia secara pribadi itu apa gitu. Mungkin kakaknya kan butuhnya ditemenin belajar. Kita mesti tahu kebutuhan si adiknya ini apa. Karena gak mungkin kebutuhan adiknya, misalnya kakaknya lagi belajar perkalian, gak mungkin kebutuhan adiknya juga belajar perkalian. Jadi yang mesti kita fokusin, deskripsi problemnya apa nih, si adiknya ini kebutuhannya apa, dan itu yang kita penuhi. Bukan dari segi yang tadi ya, bukan berarti kalau oke, udah spend time sama kakaknya 10 menit, berarti mesti spend time sama adiknya juga 10 menit gitu, enggak. Tapi lebih dari kebutuhan secara unik gitu. Misalnya tadi kayaknya di atas ada yang kelewat satu nih dari Mami Dila. Kadang-kadang kata-kata membandingkan itu tanpa sadar dan refleks. Gimana kata-kata negatif jadi positif dan menahan tidak membandingkan. Itu harus dilakukan secara sadar dan perlahan-lahan. Karena biasanya sesuatu yang udah happen unconsciously itu, yang kalau di sini Mami bilang refleks ya, itu berarti kan itu terjadinya secara nggak sadar. Kalau itu udah terjadi secara nggak sadar itu biasanya karena udah terlalu berulang, karena udah terlalu terbiasa, dan kita nggak tahu kalau itu salah. Ketika kita udah sadar kalau kayaknya nggak bener nih kalau gue ngomong gitu terus,
emang prosesnya nggak instan, nggak berarti kita sadar hari ini, besok kita udah nggak akan gitu lagi. Tapi kalau kita gitu lagi, kita sadarin diri lagi. Kalau kita gitu lagi, kita sadarin diri lagi. Intinya, sesuatu yang negatif yang ada di level unconscious itu harus bisa kita bawa dari unconscious level ke conscious level gitu. Karena cara benerinnya salah satunya harus dibawa ke conscious level itu. Jadi kita harus sadarin diri dulu kalau itu nggak bagus ya, itu nggak bagus ya, itu nggak bagus ya. Baru kita bisa lebih oke. Baru kita bisa tadi yang namanya lebih punya self control, lebih menahan, itu bisa lebih terjadinya di conscious level itu. Oke, ini kita lanjut lagi aja ke Mami Christine Sulistiawati. Wah, ini panjang pertanyaannya. Untuk anak yang jiwa bersaingnya sangat kuat karena dia lebih semangat, kalau dia lebih bisa daripada orang lain. Misalnya karena dia bisa olahraga, dia akan lebih semangat karena dia senang, bisa kelihatan lebih daripada orang-orang. Sisi positifnya itu sih, tapi ini anak tuh sangat bersaing banget, jadi dia benci banget sama dedenya. Dan dia cenderung apa-apa selalu ingin jadi lebih daripada orang lain. Sifat seperti ini apa mesti saya redam supaya hilang atau gimana ya Miss? Karena kadang anaknya jadi cenderung egois dan kurang bisa get along well sama anak-anak lain. Oke. Biasanya sih kalau sisi bersaingnya tinggi itu biasa ada di sindrom anak pertama biasanya. Entah anak pertama, entah cucu pertama, yang pertama-pertama keluar itu biasanya. Kenapa? Karena waktu pertama brojol itu kasih sayang itu dari segala penjuru tuh datang. Dari kakek, dari nenek, dari papa, dari mami, dari semua. Biasanya ya, biasanya kayak gitu. Nah, dia yang udah terbiasa dengan level kasih sayang segitu, dengan level perhatian segitu, dia seneng. Jadi level senengnya tuh di level itu gitu. Jadi kalau misalnya kasih sayangnya atau perhatiannya atau nggak sebanyak itu, dan itu tuh dia tuh nggak puas jadinya gitu. Dan ketika itu terjadi ya mungkin akhirnya dia berusaha untuk sampai ke level itu supaya dia bisa happy, supaya dia bisa dapat pujian. Nah, biasanya yang bikin rada tricky-nya itu ketika mereka dapatnya pujiannya atas pencapaian bukan atas progresnya. Jadi yang membuat persaingan itu jadi nggak sehat biasanya ketika si anaknya udah terbiasa dipujinya secara hasil bukan secara progres gitu. Kalau misalnya kita coba alihin pujian-pujian kita ke progresnya, itu biasanya bisa lebih meredam gitu. Progres tuh dalam arti kata karakternya ya, karakter dan progres kayak misalnya waktu bersaing kejuaraan sesuatu misalnya, wah hebat ya kamu pantang menyerah banget, wah hebat ya kamu berusaha, wah hebat ya kamu berlatih untuk ini. Tapi bukan muji kayak, wah hebat ya kamu juara 1 gitu. Jadi bukan itunya yang ditekenin, tapi si effort anaknya itu bukan hasilnya. Karena kalau yang ditekenin selalu hasilnya, ya kecenderungannya anaknya akan selalu fokusnya ke hasil, bukan fokusnya ke progresnya, bukan fokusnya ke effortnya dia gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya sifat seperti itu, oh apa yang mesti saya redam supaya hilang atau gimana ya? Karena jadi egois dan gak bisa get along well. Ya itu sih mungkin harus lebih bisa disadarkan kalau dia itu berharga bukan karena apa yang dia hasilkan, bukan apa yang karena dia yang capai, bukan apa yang dia capai, tapi apa yang dia emang perjuangkan dan dia itu dihargai, dia itu disayang apa adanya gitu. Itu mesti bisa ditekenin dulu sih di sisi anaknya gitu. Biar dia juga biar bisa lebih get along well sama nggak lebih egois. Oke. Oke, thank you Miss Queenie. Nah, ini Mami misalan tutup ya sesi pertanyaannya. Jadi 3 pertanyaan lagi nih yang misalnya akan bacain. Oke, dari selanjutnya dari Mami Sheila di Palembang. Miss mau bertanya, Miss jika anak pertama saya usianya 2,5 tahun, seiring bertambahnya usia dia semakin menyayangi adiknya
yang baru 11 bulan. Kelihatan banget adiknya diciumin terus, apa-apa dia makan mau dibagiin ke adiknya, kalau adiknya nggak kelihatan nanti dia bakal nangis-nangis nyariin. Nah, pertanyaannya adalah ketika bangun tidur terus pingin dikelonin sama bundanya, nanti dia bakalan nangis. Sebentar. Ketika bangun tidur terus pingin dikelonin sama bundanya, nanti dia bakalan nangis banget, nggak boleh adiknya ikut ke dalam kamar. Karena bakalan nangis lama gitu. Kalau adiknya sudah dititipin gitu, cuma tinggal berdua lama-lama langsung tenang. Tipsnya gimana ya, Miss, kalau buat ngajarin dia kontrol emosi dan jadi perilaku dia gitu. Saya udah bingung. Kalau bangun tidur tenang langsung, karena sebenarnya dia kan lagi sayang-sayangnya banget sama adiknya. Ini rada Oh, bingung ya misalnya. Kalau Misku ini gimana nih nanggepinnya? bentar, Jadi saya lagi baca sekali lagi. Oh, jadi kakaknya ini sebenarnya sayang banget sama adiknya, tapi kalau pagi-pagi mau dikelonin, nangis banget, nggak boleh adiknya ikut ke dalam kamar. atau kita panggil maminya aja gimana? Jadi intinya maminya ini, anaknya ini kayak pengen me time sama maminya gitu ya. Iya, pengen dikelonin sama bundanya. Pengen dikelonin sama Iya, bundanya. tapi bundanya Tapi harus ngelonin sebenarnya, adiknya, takut nangis. Kalau misalnya harus dampingi kakaknya. gimana biar bangun tidur tenang karena dia kan kalau lagi bangun sayang banget sama. Oh, iya tuh apa gimana? Jadi nggak boleh ada adiknya kalau dia mau dikelonin. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih, Mam. Nggak salah juga. Karena dia pasti pengen punya me time juga sama mami. Kalau menurut dia itu waktu spesial dia sama mami, kalau dia pengen cuman di waktu itu doang dia pengen merasa spesial, nggak masalah juga sih gitu. Soalnya kalau di rumah nggak ada yang bantuin. Oh, jadi karena dedenya jadi nggak bisa ada yang ngawasin gitu ya. Iya. Emang lebih tricky ya kalau kayak gitu. Tapi mungkin bisa dialihkannya gini, kayak yang tadi, mungkin Mami bisa nanti kalau misalnya mau daftar juga, kalau misalnya kita buka ada sesi free consult lagi, bisa nanti kita jelasin metode filial play, karena ini tuh salah satu cara untuk kita ngajarin anak-anak kita tentang boundaries. Karena kalau di sini saya lihat yang kurang firm itu di boundariesnya gitu. Dia masih ngatur-ngatur, maksudnya dia misalnya pengen, oke, saya pengen waktu yang ini mami cuma buat saya doang gitu. Nah, kalau bisa anak umur segini kendalinya, kontrolnya, otoritasnya ada di kita sebagai orang tua, bukan kita yang diatur anak gitu kalau untuk umur segini ya. Jadi kita yang kasih tahu mereka, oke, mami tahu nih, kamu tuh pengen banget sama mami cuma duaan. Tapi duaannya itu nanti waktu hari ini, jam segini sampai jam segini. Jadi kalau prinsipnya di filial play itu kita kasih special time buat anak-anak. Misalnya dalam 1 minggu itu 1 kali cuman berapa menit, misalnya 15 menit kita main sama anak-anak, itu kita fokus sama anak yang satu gitu. Jadi nanti boleh kalau misalnya mau penjelasannya lebih banyak, boleh nanti kita bantu jelasin, tapi intinya sih kalau dalam hal seperti ini, supaya mami bisa lebih tenang gitu ya, supaya adik kakaknya bisa kepegang dua-duanya, intinya mami yang harus take control dan harus pegang kendali gitu, jangan sampai kita yang Iya, kebawa-bawa sama anaknya gitu. Cuman untuk caranya, teknisnya gimana, soalnya panjang kalau dijelasin dia sekarang. atau enggak ikutan webinar hari Kamis depan, karena kan Miss Ika juga bakal bahas tentang Nah, betul banget Miss Helen. gitu. Jadi Miss Ika juga bakal bahas tentang bagaimana membantu anak menjadi lebih mandiri dan lebih bisa bertanggung jawab atas tindakannya di hari Kamis depan. Ya Mami ikutan lagi berarti Mami Sela. Nah selanjutnya Miss Helen akan bacain dari Mami Putu Eka. Selamat sore Miss, saya punya anak 3, umurnya 9 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Nah si bungsu ini suka banget kadang-kadang apa yang dilakuin kakaknya dia pengen.
Sekarang saya bilang sama kakaknya kalau adiknya itu suka dan penasaran sama apa yang kakaknya lakuin. Adiknya baru 3 tahun, mungkin belum ngerti kalau dikasih tahu. Cuma kadang kakaknya bosen juga, nggak suka diganggu. Akhirnya tantrum si bungsu dan kakaknya pada marah-marah ngerasa saya cuma berpihak sama adiknya. Itu gimana, Miss? Makasih, Miss, Jadi sehat gimana selalu. supaya kakaknya nggak Ya, ngerasa kalau maminya pilih kasih ke adiknya? ya, karena dia ngerasa kayaknya mami pilih kasih deh. Ya, berarti kita mesti cari eh, poin-poin di mana kita bisa bilang ke kakak-kakaknya, Hmm. I love you because of this, I love you because of that. Karena intinya kita harus cari tadi keunikan anak kita yang mau kita tonjolkan gitu, yang mau kita bring up supaya kakak-kakaknya nggak selalu ngerasa insecure, nggak selalu ngerasa kalau kita tuh cuman mentingin si adiknya. Atau kalau dalam kasus ini misalnya, eh, kamu tahu kan adik kamu tuh sebetulnya umurnya masih kecil. Buat mami, kamu penting, adik penting. Itu yang pertama, mesti kita kasih tahu. Kamu penting, adiknya penting. Nah, tapi pentingnya masing-masing beda. Mungkin saat ini adiknya lagi butuh mami lebih banyak gitu. Adiknya kayak misalnya tadi yang ilustrasi tentang waktu gitu ya, waktu kakaknya lagi ulangan, mungkin kakaknya perlu waktu maminya lebih banyak. Mungkin sekarang adiknya lebih perlu kasih sayang mami lagi lebih banyak nih pada saat ini. Tapi bukan berarti mami nggak mentingin kamu, mami tetap mentingin kamu. Kalau mami udah beres sama adik, mami akan dengerin apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi penting buat kamu, mami akan coba akomodasi itu gitu. Itu sih Miss, bisa coba. Misalnya suaranya hilang. Masih di mute, sorry. Kalau ini dari Mami Lilan di Jakarta, Miss, kalau adik dan kakak sedang rebutan mainan dan akhirnya saling bertengkar dan emosi di waktu kita tidak lihat, gimana cara mengatasinya? Di waktu kita tidak lihat, Jadi nggak ada ngeliat orang lain nggak kejadiannya. yang lihat. Karena uh, kalau anak-anak sampai batasan umur tertentu biasa harus selalu under supervision sih. Mereka masih belum terlalu bisa ngontrol emosi, mereka masih nggak tahu tenaga mereka sekencang apa, mereka masih nggak tahu cara mengungkapkannya gitu. Nah, biasanya harus selalu under supervision sampai usia tertentu. Kalau menurut saya gitu sih. Oke, halo, Miss Queenie. Ya, udah. Udah ya? Oke. Udah. Soalnya tadi sempat putus. Oke, thank you Miss Queenie. Wah, sudah jam, wah ternyata kita kelebihan setengah jam ya Miss Queenie ya. Oke, nggak apa-apa. Ini bonus setengah jam buat jawabin pertanyaan mami-mami yang ternyata banyak banget ya kejadian-kejadiannya. Dan pasti dapat banyak banget yang dari Miss Queenie udah jawabin. Nah, ini sudah masuk 3 yang dapat, yang sudah dipilih oleh tim kita. Salah satunya adalah Mami Nita _TGR ya, dan Mami Anggi Gasani itu juga dapat free konsultasi, dan Mami Christine Sulistiowati. Coba ya. Miss Helen nanti tulisin di bawah, coba sebentar. Oke, untuk buat mami-mami yang yang dapetin untuk free konsultasi bersama Miss Queenie dan Miss Ika, nanti tergantung dari kasusnya seperti apa. Kalau misalnya harus butuh ke filial, nanti bersama Miss Ika. Kalau butuh tentang play terapi berarti ke Miss Queenie. Gitu. Jadi 3 mami-mami tadi yang udah Miss Helen juga sebutin, itu yang dapat konsultasi dari timnya Starland. Jadi nanti mami-mami akan boleh langsung WhatsApp aja, atau enggak nanti kita yang bakal WhatsApp Mami untuk kita langsung atur jadwalnya Mami di tanggal segini bisa apa enggak gitu. Nanti ada jadwalnya Miss Queenie ya? Ya. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih Miss Queenie buat hari ini. Wah, jadi lebih paham lagi lah ya kenapa anak-anak kita tiba-tiba sering berantem sama adik atau kan tiba-tiba jealous. Tadi dengan ilustrasinya Miss Queenie itu jadi kayak iya juga ya kayaknya, kalau jadi lebih paham lah ya kenapa anak-anak kita nggak suka, tiba-tiba nggak suka sama adik kita atau ada orang baru di keluarganya gitu. Oke, nah
Jangan lupa ikutan webinar hari Kamis depan bersama Miss Ika, yang pastinya juga ini topiknya juga lebih menarik lagi, dan tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus-jurus mirip bakal dijelasin lagi sama Miss Ika di minggu depan. Gitu. Jadi nanti Miss Helen akan share link pendaftarannya untuk kami juga selalu segera isi dan ikutan lagi di webinar hari Kamis depan jam 1 sampai jam 2. Oke, terima kasih Miss Queenie. Nah, buat mami-mami yang lain, kita mau foto bareng sama Miss Queenie yuk. Kita mau foto bareng, jadi nyalain videonya. Ya, coba nih, slide pertama. Oke, Miss Helen akan hitung 1 sampai 3 ya. Buat mami-mami, sama-sama mami. Nah, oke, Miss Helen hitung sampai 3 ya. Slide pertama ya. 1, 2, yuk dipasang. Misalnya itu 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Berarti misalnya juga foto. 1, 2, 3. Yeay. Wah, hari ini pasti dapat banyak banget ya. Nah, ini bisa langsung dipraktekin beberapa yang tadi didapat. Nah, nanti kalau misalnya mau nonton lagi, nanti bisa saksiin di YouTube-nya Starland aja ya. Nanti kalau misalnya, kayaknya biasanya 2-3 hari kita bakal upload di YouTube-nya Starland untuk sesi yang hari ini. Gitu. Terima kasih buat mami-mami yang udah ikutan. Thank you semuanya. Tadi nanti akan langsung di WhatsApp sama Miss-nya ya. Terima kasih Miss Queenie. Terima kasih Miss Ika. Thank you, Miss Queenie. Thank you. God bless you. Thank you, Miss. Thank you.